akan memulai acara kita memulai acara kita, saya mau kasih beberapa pengumuman dulu ya sebelumnya. Nanti ketika acara dimulai, mohon semua di-mute. Atau nanti akan di-mute secara sentral dari hostnya. Jadi Bapak Ibu jangan membuka mute-nya ketika bukan gilirannya berbicara. Dan saya minta hanya sekali ini aja karena ini event khusus kita di Natal bersama ini. Saya mohon Bapak Ibu buka videonya semua ya kalau bisa ya. Jadi biar tampilannya keren, nanti biar difoto sama yang bagiannya. Bapak Ibu juga perlu siapkan mungkin lilinnya karena kita akan ada acara candlelight. Tapi kalau seandainya terpaksa tidak ada juga tidak masalah ya. Itu banyak ya. Jadi begitu kita akan mulai acara kita karena waktu sudah mulai pukul 11. Nanti kita akan mulai dulu sama-sama berdoa. Saya minta Ibu Cevi boleh berdoa buat memulai acara Natal kita kali ini. Silakan Bu Cevi. Udah pakai merah-merah. Buka dulu Bu mute-nya Bu Cevi. Bu Cevi, Oh ya, sorry. Ya, dibuka Ya, sudah kan? Silakan. Ya. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh kasih dan anugerah Tuhan, Engkau telah peliharakan kami hingga pada saat ini, hari lepas hari ya Tuhan, di penghujung tahun 2020 ini ya Bapak. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan untuk merayakan hari kelahiran-Mu, hari Natal, hari yang membawa damai sukacita bagi umat manusia ya Bapak. Tuhan, Engkau hentar dan memimpin ibadah Natal ini dari pertama sampai penghabisannya. Tuhan mengurapi kami semua yang ikut serta di dalam ibadah ini ya Tuhan. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, Engkau memberikan kesembuhan ya Bapak. Yang datang dengan kelemahan, dengan masalah Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar. Engkau yang memberikan kemenangan ya Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan hadir di dalam kehidupan kami, yang bertata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah Natal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memimpin dari awal sampai penghabisannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai mari berimpun, hai mari
bernyanyilah kamu, bernyanyilah kamu, tentera malaikat turut bernyanyi, manusia pujilah Tuhan, juru selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari kemenangan bagi kita semua. Tuhan Yesus sudah lahir dan Dia sudah mati, Dia sudah bangkit bagi kita. Apapun yang kita alami hari ini, kita mau serahkan di bawah kaki Tuhan. Yang sakit, pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Hari ini, hari sukacita bagi kita semua. Mari kita nyanyikan lagu dengan sukacita, Gita Surga Bergema. Mari beri sukacita. Haleluya. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga, yang di surga disembah, dan di surga disembah, Raja yang dan Maria bundanya, dalam daging dikenal firman Allah yang kekal. Ilham anak yang kecil, katalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Dia muliakan Tuhan.
kesukaan bagi dunia, sebab dia sudah lahir. Sebabnya kesukaan bagi dunia dirasakan oleh kita pagi hari ini. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Pada siang hari ini kita bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Tidak terasa pada siang hari ini kita ada, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kita ada di akhir bulan, di penghujung, yaitu di tahun 2020, yaitu bulan Desember. Tidak terasa ya, ibu-ibu semuanya, kita patut bersyukur sama Tuhan, ya. Mazmur 106 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kita senantiasa selalu mengucap syukur di dalam segala hal, ya, baik itu yang tidak baik, baik yang baik, baik yang tidak menyenangkan, kita tetap mengucap syukur, karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, ya. Jangan menunggu bahagia baru bersyukur, tetapi bersyukur berarti kita berbahagia. Saya pagi hari ini saya mau membagikan kesaksian buat kita semua, di mana sepanjang tahun ini, walaupun pandemi kita lewati sudah 9 bulan, tetapi saya merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup saya. Ya, saya bersyukur. Ya, Tuhan begitu memberkati hidup saya. Saya mengalami terobosan keuangan. Saya diberkati oleh Tuhan. Di mana saya pekerjaan saya saat ini yaitu catering, di mana Tuhan terus tambah-tambahkan catering saya sampai hari ini. Terpujilah bagi nama Tuhan. Saya bersyukur buat kebaikannya, buat kemurahannya, buat semua campur tangannya. Dan selama pandemi ini juga saya terus mengaktifkan iman saya, mengaktifkan roh saya membangun roh saya. Setiap pagi sebelum melakukan aktivitas apapun, saya datang ke Tuhan. Saya doa, menyembah, memuji, menguatkan roh saya, membaca firman. Terus saya lakukan setiap hari. Dan kalau malam saya suka ikut mezbah doa. Itu yang saya lakukan.
Terus kalau hari Minggu, bahkan saya bisa ikut ibadah sampai 3 kali ibadah hari Minggu. Saya terus yang boleh menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup saya. Ya, firman Tuhan yang mengatakan, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya. Saya bersyukur, saya punya Tuhan yang sumber berkat, sumber segala-galanya. Tuhan juga memberikan saya kesehatan selama pandemi, walaupun saya capek, ya, cateringnya meningkat, tetapi Tuhan tetap pelihara saya. Saya tetap sehat, ya, tetap dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, anak saya Jeremy juga pada bulan Juni dia boleh kembali ke Jakarta di dalam perlindungan Tuhan. Dia boleh kuliah online di rumah di Jakarta. Terima kasih. Saya juga bersyukur juga. Saya mau menyaksikan tentang mujizat Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan atas Jeremy. Pada bulan November, tanggal 25 sampai 30, Jeremy harus ke Jogja. Karena dia harus ada pertemuan dengan teman-temannya. Dia masuk organisasi dalam ke kampus dan dia harus berangkat. Dia berangkat bersama dengan 3 orang temannya naik mobil. Nah, saya ingat sekali waktu dia pulang tanggal 30 November, yaitu Senin malam. Hari Selasanya, saya punya rasa khawatir ya, karena dia kan bertemu dengan banyak orang di Jogja. Saya telepon sama Pak Roy, telepon juga sama Ibu Dewi, bahwa anak saya baru pulang dari Jogja, saya ingin melakukan swab ya, PCR, di mana gitu-gitu. Saya tanya, terus Ibu Dewi sarankan, iya harus, juga Pak Roy juga harus Bu Siana, karena kan kita nggak tahu, siapa tahu Jeremy itu OTG, kan saya bersama Mbak Mi, kita adalah orang tua. Jadi hari Selasa, hari Rabu, saya ke Prodia. Saya ke Prodia tanya, di Prodia itu tes swabnya harus ada surat keterangan dari dokter, dan harus periksa dokter dulu. Dan saya ingat, saya punya teman yaitu Rita, menantunya seorang dokter yaitu Catherine. Saya hubungin Rita dan saya ngomong sama Catherine, minta bantuan supaya dibikinin surat keterangan dokter bahwa Jeremy dari luar kota dan ingin melakukan swab. Saya langsung minta 3 surat keterangan dokter buat Jeremy, buat saya, dan buat Mbak Mi. Dan sesudah itu, waktu malam, hari Kamis malam, belum tes ini, Jeremy tiba-tiba mengalami demam, menggigil, ya, sakit kepala dan badannya sakit semua. Dia teriak, mami. Saya bilang, ada apa, Jer? Ya, hari Kamis tuh. Saya ingat pas udah selesai konser doa malam bersama dengan Pak Rubin dan semua dari Tasik. Udah gitu saya samperin di kamarnya, saya pegang panas badannya, menggigil. Dan kepalanya sakit, Mami, sakit. Saya bilang, iya, kita doa. Saya bilang, saya berdoa, saya sebut, saya panggil nama Yesus, nama yang berkuasa. Saya bilang, Tuhan, jamah Jeremy. Kami tolak segala COVID-19. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Jeremy tidak mengalami COVID, tetapi dia karena mengalami kelelahan tubuh. Tuhan jamah, supaya malam ini dia bisa tenang, bisa tidur, bisa Tuhan pulihkan Jeremy. Saya kasih obat vitamin B, Neurobionting, saya kasih tolak angin, saya kasih Panadol karena dia panas, demam. Terus udah gitu dia tidur, terus saya juga masih ada rasa khawatir, takut. Terus akhirnya saya telepon cici saya yang juga hamba Tuhan. Malam-malam tuh jam 10 saya telepon, tuh cici saya bilang, yuk kita berdoa. Iya, tadi saya sudah berdoa. Kita berdoa lagi. Saya berdoa lagi, saya bawa HP-nya, saya ke kamar Jeremy. Kita sama-sama bersatu hati, bersepakat berdoa, menyembah Tuhan. Oh, kami percaya tidak ada COVID dalam tubuh Jeremy. Selesai doa, kita bersatu dan semuanya berjalan dengan baik. Saya tidur.
dalam tidur saya juga ada ada rasa kegelisahan juga, dan dalam tidur itu saya nggak nyenyak, ya. Tiba-tiba ada bisikan, anakmu COVID, anakmu COVID. Waduh, saya tengking suara-suara itu. Segala roh terintimidasi aku patahkan dalam nama Yesus, bahwa Jeremy tidak COVID, Jeremy terima kesembuhan, Jeremy tutup bungkus Jeremy dengan kuasa darah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menjamah dan Tuhan sudah menyembuhkannya Jeremy. Dan sesudah itu saya bisa tidur. Dan besok pagi, hari Jumat, saya bawa Jeremy untuk tes PCR. Karena sudah ada gejala, demam, batuk, juga disertai batuk, pilek. Akhirnya saya bawa Jeremy ke puskesmas. Menurut dokter Catherine katanya, Tan nggak usah ke Prodia kan mahal, 900.000. Lebih baik ke puskesmas aja yang di KFC, itu tidak bayar. Lalu saya hari Jumat ke sana dan Jeremy di swab. Hasilnya itu hari Rabu. Udah selesai swab dan hari Sabtu kita menunggu sampai Minggu. Minggu ada perjamuan kudus. Saya berdoa, tetapi sambil menunggu hasil swabnya Jeremy, tiba-tiba hari Minggu, Jeremy kok, Mami, hidung saya kok nggak bisa bernafas, mampet katanya. Saya bilang, cium minyak kayu putih, saya bilang, cium minyak kayu putih. Terus ada perjamuan kudus, saya doain, kita berdoa, Jer. Kami bersepakat, saya percaya oleh kuasa darah Yesus, bilur biru Yesus menyembuhkan Jeremy, supaya Jeremy tidak terkena COVID dan dia terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Udah selesai hari Minggu dilewati dan saya terus setiap pagi saya terus memohon belas kasihan Tuhan, terus saya berdoa. Saya juga telepon ke cicinya Jeremy, Yvonne dan Iren, mereka juga berdoa. Kita bersepakat berdoa bersama-sama. Dan puji Tuhan, pada hari Senin sekitar jam 6 sore, dia dapat WA dari puskesmas, menyatakan hasilnya negatif. Wah, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan, buat kesembuhan, buat mujizat-Mu yang Tuhan nyatakan buat Jeremy. Dan saya juga infoin kepada Iren, kepada Yvonne, juga kepada cici saya. Saya bilang, puji Tuhan, hasilnya negatif. Semua karena kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Ya, firman Tuhan yang mengatakan, berlindunglah di dalam kekuatan Allah. Ya, kekuatan kita hanya di dalam Allah. Ya, perlindungan kita hanya di dalam Tuhan. Ya, di dalam kesesakan itu sangat terbukti. Ya, saya mendorong setiap kita, ya, ibu-ibu, walaupun di masa-masa yang sulit apapun, biarlah kita boleh mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Biar kita terus terus semangat, terus tetap setia, karena kita punya Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, tangannya yang kuat selalu menopang, memberikan kemenangan. Amen. Terima kasih buat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Mari sama-sama pujikan. Yang miskin diperkaya karena perbuatannya padanya.
ibu-ibu, oma-oma yang ada, katakan dengan hati bersyukur pada Allah yang bersyukur karena diberikan anaknya Yesus. Katakan dengan iman, kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Katakan aku kuat ini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Syukur, mari bersyukur sama Tuhan. Syukur. Karena kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Tapi Allah mengaruniakan keselamatan kepada manusia yang percaya kepadanya. Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Tapi Yesaya berkata, sebab seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dari jauh Tuhan menampakkan diri dan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Natal berbicara tentang kasih Allah yang besar. Kasih itu memberi, kasih itu berkorban. Saudara, oma, opa, ibu-ibu yang ada, mungkin kita merasa tidak dikasihi karena doa-doa kita yang belum dijawab, karena pergumulan yang terus menghimpit hidup kita, karena masalah demi masalah yang datang bertubi-tubi dalam hidup kita. Tapi lihat bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Siapapun engkau, apapun keadaanmu, apapun latar belakangmu, apapun masalahmu, apapun masa lalumu, Tuhan berkata, engkau berharga dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jangan pernah ukur kasih Allah dengan doa-doa yang dijawab. Jangan pernah ukur kasih Allah dengan perkara-perkara yang di dunia ini. Tetapi mari kita sama-sama rasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Anaknya yang satu-satunya diberikannya buat setiap kita. Kasih Allah adalah kasih yang kekal, tanpa batas, tanpa syarat. Untuk itu mari dengan keyakinan iman, dengan kasih Allah yang sempurna dalam kita, kita melangkah bersama dengan Tuhan. Lewati setiap detik, lewati setiap menit, setiap jam, setiap waktu yang Tuhan berikan buat setiap kita. Sama-sama sekali lagi kita mau pujikan dengan hati bersyukur. Amin. Dengan
bersyukur karena diberikan anaknya Yesus dengan hati bersyukur pada Allah yang syukur karena diberikan anaknya Yesus. Mari sama-sama katakan, kini yang lemah berkat aku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Syukur, mari bersyukur. Mari setiap pribadi lepas pribadi mengucap syukur, berterima kasih buat pengorbanan, mengucap syukur buat setiap kasih Tuhan yang besar, mengucap syukur buat setiap anugerah yang Tuhan berikan. Kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karuniai. Mari sama-sama katakan sama Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, amin, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama bersyukur. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mengagumi Engkau karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dan luar biasa. Sebagai tanda ucapan syukur kita, karena kasih Allah yang sudah nyata dalam hidup kita, kita akan sama-sama menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Dengan menyatakan kita mau menyalakan lilin pagi hari ini bersama-sama sebagai tanda bahwa kasih Tuhan hidup dalam setiap kita. Mari persiapkan lilin-lilin yang ada di sekitar kita. Nanti sebelumnya yang pertama nanti dengan hormat Ibu Eti akan menyalakan lilin utama sebagai tanda, ya, Ibu Eti sudah menyalakan lilin yang pertama sebagai tanda bahwa kasih Tuhan hidup di dalam kita. Terang itu sudah datang dan kegelapan itu sudah pergi.
Yang kedua, Ibu Dewi akan menyalakan lilin. Yang kedua, dan yang ketiga, saya persilakan Ibu Jevi untuk menyalakan lilin. Yang keempat, Ibu Yuli mewakili GBI Harapan Indah menyalakan lilinnya. Setelah itu kita akan bersama-sama menyalakan lilin kita sebagai tanda bahwa kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan hidup di dalam kita. Dan biarlah kita menjadi terang, karena terang itu ada di dalam kita. Kita nyanyikan sama-sama Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu memerah, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, anak kecil, anak kudus, anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, penebus, tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, seperti lilin di tangan kami masing-masing, kiranya kasih Tuhan yang sudah menerangi hati kami boleh membawa kami menjadi terang bagi dunia ini, Tuhan. Di tengah-tengah kegelapan dunia ini, Bapa, jadikan aku pembawa terang di tengah kegelapan. Jadikan aku pembawa damai di tengah pertikaian. Jadikan aku pembawa pengharapan di tengah keputusasaan. Jadikan aku pembawa sukacita di tengah kesedihan. Jadikan aku pembawa kasih di tengah kebencian. Karena kasih-Mu ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi terang buat keluarga kami, Tuhan. Buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Buat gereja kami. Buat bangsa kami, Tuhan. Buat dunia ini ya Bapa. Dan nama Tuhan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih, bagaimana kabarnya? Bapak, Ibu, semua ya. Di akhir tahun yang sebentar lagi kita akan hadapi, akan berakhir 2020.
Natal yang biasanya kita rayakan dan selenggarakan bersama-sama tidak terjadi. Maksudnya di gereja. Tapi kita merayakannya juga sekarang bersama-sama, walaupun melalui tatap muka seperti ini. Orang selalu menganggap Natal adalah sebuah perayaan. Berkumpul, mengadakan acara, meriah sekali dengan berbagai macam program. Di gereja, di gedung-gedung, di mana-mana. Tapi tahun ini, di tengah situasi yang seperti ini, itu tidak dilakukan. Apa nggak ada Natal ya tahun ini? Semua orang suka bertanya, kapan Natalannya? Kapan Natalannya? Artinya, kita masih menganggap Natal adalah sebuah ritual yang dilakukan berupa sebuah acara. Sebuah perayaan yang harus diisi dengan acara-acara yang begitu rumit, begitu sibuk, sampai semua orang terkuras habis capek, dan sesudah itu baru merasa puas. Ini Natalan. Sebenarnya, apakah arti Natal sesungguhnya? Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa Allah Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Bahkan Yesus Kristus dilahirkan melalui Maria dalam keadaan yang sangat sederhana. Artinya, Natal, kelahiran Yesus Kristus bukan juga sebuah perayaan yang mewah, tetapi sebuah perayaan tentang kelahiran seorang juru selamat bagi kita. Natal lebih berarti, lebih berharga adalah sebuah kelahiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itulah yang sangat mewah dan berharga. Karena tidak semua orang mengalami kelahiran Tuhan Yesus dalam hidupnya. Coba kita pikirkan, selama hidup, apakah kita sudah menghadirkan Tuhan Yesus Kristus hidup, lahir dalam hidup kita? Betapa berharganya kelahiran Dia yang membuat kita hidup dalam kasih setia dan perlindungan Allah. Kita renungkan sepanjang kehidupan kita dari lahir hingga saat ini. Mungkin ada yang baru berumur 30, 50, 70. Pikirkan sepanjang kehidupan itu bertahun-tahun hingga saat ini. Sudah berapa banyak pertolongan perlindungan Tuhan yang diberikan. Saya tidak berkata tidak ada masalah, bukan. Tetapi setiap perlindungan Dia itu nyata dalam hidup kita. Kasih setianya bukan cuma pada saat hari Natal yang digaung-gaungkan pada tanggal 25 Desember atau di bulan Desember. Tetapi sepanjang kehidupan kita. Berapa banyak kita sudah bersyukur, atau malah kita menggerutu setiap kali datang masalah. Natal adalah tentang kasih Allah pada kita. Maka kita ada sampai saat ini juga karena kasih karunia-Nya yang nyata. Perlindungan yang sempurna yang tidak habis-habisnya sepanjang tahun yang kita lalui dan di masa depan kita. Kalau kita merasa ada yang gagal, ada ketakutan, ada kekhawatiran di masa lalu, ataupun pergumulan yang belum dijawab, marilah kita percaya. Karena kasih Allah, maka kita hidup sampai saat ini dan juga ke depannya. Tetap Tuhan yang pegang dan Tuhan yang memberkati. Asalkan kita hidup seturut firman-Nya, seturut kehendak-Nya, maka Natal mempunyai arti yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Waktu Maria diberitakan akan mengandung dan melahirkan putra Allah, dia juga takut. Maria bingung, Maria takut. Bagaimana dia bisa menghadapinya, bahkan untuk dihadapi dengan orang-orang lain. Bagaimana dengan hidupnya ke depannya. Tapi akhirnya Maria menerima semua kehendak Allah. Itulah Natal yang sesungguhnya. Dengan Natal di hidup kita,
Artinya kita menerima dan menjalankan kehendak Allah. Kasih Allah nyata bahwa kita menerima kehendak Allah dan kita juga menjadi berkat untuk orang lain. Jangan kita katakan, jangan kita pikir, oh kita tidak ada Natal tahun ini. Jangan kita sedih atau lemah, merasa tidak ada Natal, tidak ada kehadiran rasa-rasa Natal tahun ini. Jangan sekali-kali bilang seperti itu, karena Natal sesungguhnya adalah kelahiran Yesus Kristus dalam hidup kita. Setiap hari kasih Allah nyata. Natal ada dalam hidup kita. Kasih Allah sungguh nyata. Dan kita juga bisa membagikan kasih Allah kepada orang lain. Kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Puji Tuhan, kita sudah di akhir dari penghujung perayaan Natal kita hari ini. Saya percaya ada banyak berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Bahkan ada yang sakit disembuhkan hari ini. Ada mujizat Tuhan, dibukakan segala pintu-pintu berkat buat kita semua. Kalau kita masih sehat sampai hari ini, saya percaya dan yakin semua karena anugerah Tuhan. Mari kita menyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Ya, selamat Natal Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian. Bersyukur ya kita bisa merayakan Natal pada siang hari ini. Ada beberapa pengumuman yang akan saya berikan bahwasanya WBI mungkin untuk sementara waktu kita akan terus ibadah Zoom seperti ini ya, karena kita belum tahu kapan waktu yang tepat untuk kita bisa onsite di gereja. Karena kondisi dan keadaan, walaupun mungkin ada COVID, tapi dari usia kita, Pak Ibu WBI mungkin tidak bisa untuk semuanya ibadah onsite. Jadi kita akan tetap melakukan ibadah melalui Zoom ini. Nanti kita akan ketemu lagi di bulan Januari, waktu yang tepat akan kita berikan nanti di pengumuman selanjutnya. Nanti dari ibadah lansia mungkin ya ada ibadah online by Zoom juga di minggu kedua ya, tanggal 14. Dan nanti ibadah Natal ini akan di-upload di YouTube. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin dari pihak lansia atau WBI sendiri yang belum mengikuti acara ini secara online, dapat mengikutinya di YouTube. Nanti dapat dilihat di YouTube. Jadi mohon bisa dibagikan kepada teman-teman sekalian. Nanti akan saya bagikan link YouTube-nya. Dan nanti kalau setelah
doa syafaat, saya mohon ibu-ibu dibuka semua videonya. Kita akan foto rame-rame. Ya, nanti saya akan bagikan juga fotonya. Jadi tolong dibuka videonya. Jangan cuma itu ya. Jadi dibuka supaya bagus tampilannya. Juga nanti setelah doa syafaat dan doa berkat, Bapak Ibu boleh dibuka mute-nya, kita akan sama-sama nyanyi We Wish You, mungkin akan sedikit kacau, tapi ya itulah keramaian kita, suasana Natal kita juga nanti boleh berfellowship satu sama lain. Demikian pengumuman, terima kasih. Saya serahkan langsung kepada Ibu Eti untuk menutup kita dalam doa syafaat dan doa berkat. Silakan, Bu. Iya. Mohon dibuka mute-nya, Bu Eti. Ya, sudah. Udah. Ya. Ya, saya dari mewakili pengurus. Sudah ya? Udah bisa dengar ya, Puji? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan. Ya. Saya mewakili dari pengurus WBI dan lansia, sungguh mengucapkan terima kasih, bersyukur untuk teman-teman yang sudah melayani pada acara ini, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga, selamat Natal juga kepada semua oma, opa, dan juga ibu-ibu sekalian yang ikut ambil bagian, ikut acara ibadah ini. Selamat Natal dan Tahun Baru, biarlah sungguh damai Natal selalu menyertai kita di dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, untuk siang hari ini kami boleh merayakan ibadah Natal ya Tuhan. Oh Tuhan, sungguh ya Tuhan, luar biasa ya Tuhan, acara ini boleh berjalan dengan baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada akhirnya, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sungguh diberkati lewat kesaksian, lewat renungan firman yang disampaikan oleh Ibu Neti maupun Ibu Dewi yang menjadi kekuatan dalam hidup kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Oh Tuhan tolong ya Tuhan, pemerintahan Pak Jokowi, Engkau tolong Tuhan supaya tetap kuat ya Tuhan. Oh mendapat hikmat yang darimu ya Tuhan di dalam mengambil keputusan-keputusan, sehingga keputusan yang diambil sungguh keputusan yang tepat ya Tuhan, untuk juga memulihkan keadaan ekonomi di Indonesia ini ya Tuhan. Engkau juga tolong ampuni kami umat manusia ini Tuhan, biarlah Tuhan virus COVID-19 ini boleh cepat berlalu ya Tuhan. Oh Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hidup dengan tenang kembali ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, biarlah vaksin yang sudah datang juga dapat berfungsi, dapat dipakai, disebarkan kepada seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa saat ini buat teman-teman kami, mungkin jemaat kami ada yang sakit, biarlah Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah, Kau beri kekuatan ya Tuhan. Yang mengalami jalan buntu, Kau bukakan jalan ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkaulah adalah penolong kami di dalam kesesakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Oh kami mohon berkat-Mu turun atas kami ya Tuhan. Mari kita semua angkat tangan kita memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Ya Tuhan memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru buat semuanya. Ibu-ibu boleh dibuka mute-nya, kita akan nyanyi We Wish You. Selamat Natal.
Selamat Natal. D ya. Selamat Natal. We wish Selamat you hari Natalnya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Merry Christmas everyone. Semuanya. Natal semuanya. Selamat Natal semuanya. Terima kasih. Kita foto. Terus Kita foto. Foto dulu. Mempersiapkan diri buat foto ya. Foto Bu ya. Popi, Pak Samuel, selamat Natal. Halo, Ibu Yulia, selamat Natal. Ibu Milan, Ibu Lydia, Selamat Natal. Bentar ya, saya lagi foto. Ibu Aan, Ibu Kuisyu, Anita, Ci Itmei. Yang belum dibuka, Selamat Natal. videonya boleh. Ayo siap-siap foto, siap. Selamat Natal buat semuanya. Semangat. Kurniawati. Selamat Natal, Bu Neti. Selamat Natal, Tante Kur. Perhatian ya, kita mau foto ya. Kita mau foto ya. Mau foto. Yang belum dibuka, yang dibuka videonya tolong dong dibuka ya ibu-ibu, Tolong buka bapak-bapak videonya, ya. kita mau foto ya. Ya. 1, Satu. 2, 3. Bentar, tahan ya. Bentar ya, lagi ya, tunggu. Tahan. Tahan, bentar. Iya. Erik sudah? Belum. Sebentar. Sudah. Belum ya, sebentar ya ibu-ibu belum. Bentar, sekali lagi. Oke, Erik. Oke. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal Dewi. Selamat Natal semuanya Terima ya. kasih. Tante Ningsi, Tante Popi, Om Samuel, Bu Mila, Selamat Natal semua.